Perkenalkan, nama saya Petrus Alessandro Tahu, NIM 21120111, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas etika profesi. Ya, judul yang saya ambil di sini yaitu kasus pelanggaran software. Langsung saja kita masuk pada slide berikutnya. Ya, kasus yang pertama itu kasus pembajakan software iOS Windows. Selanjutnya kita masuk pada identifikasi, terdiri dari 3 bagian yaitu modus, pelaku, korban. Pada modus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu mengadakan lisensian Windows secara ilegal, yang kedua menjual aktivitas palsu, yang ketiga distribusi melalui platform online. Yang berikut yaitu pelaku. Para pelaku juga terdapat 3 bagian. Yang pertama itu pengecer software ilegal, yang kedua teknisi komputer nakal, yang ketiga itu distribusi tidak resmi. Selanjutnya kita masuk pada korban. Yang pertama Microsoft Corporation, yang kedua penggunaan akhir, yang ketiga toko software legal. Selanjutnya kita masuk pada dampak, terdiri dari 3 bagian yaitu saksi sosial, saksi hukum UU IT 2016, yang berikut UU IT 2024. Para saksi sosial terdiri dari 3 bagian yaitu pemblokiran akun marketplace, yang kedua kehilangan keputusan bisnis, yang ketiga pengucilan dari komunitas IT. Selanjutnya saksi hukum UU IT 2018 terdiri dari 2 bagian yaitu denda Rp 18 juta dan penjara selama 8 tahun. Selanjutnya yaitu UU IT 2024 terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu denda Rp 2 miliar, penjara 10 tahun, pembekuan usaha permanen. Selanjutnya dampak pada individu, organisasi, dan negara. Pada individu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kerugian finansial, data pribadi terancam, software tidak bisa update. Selanjutnya yang kedua yaitu organisasi, terdiri dari 3 bagian juga yaitu kerugian pendapat, biaya riset terbuang, menurunnya inovasi. Selanjutnya negara, terdiri dari 3 bagian juga yaitu kehilangan pajak, reputasi haki buruk, menurunnya investasi asing. Selanjutnya kita masuk pada kasus kedua yaitu kasus ransomware pada data rumah sakit. Selanjutnya yaitu identifikasi, terdiri dari 3 bagian yaitu modus, pelaku, korban. Pada modus terdiri dari 3 bagian yaitu enkripsi data pasien, yang kedua meminta tebusan, yang ketiga yaitu ancaman publikasi data medis. Selanjutnya yaitu pelaku. Yang pertama kelompok hacker, yang kedua cyber kriminal internasional, yang ketiga yaitu insiden threats. Yang berikut yaitu korban, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama rumah sakit, yang kedua pasien, yang ketiga ansuran kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada dampak sanksi sosial, sanksi hukum UU IT 2018 dan UU IT 2024. Para sanksi sosial terdiri dari 3 bagian yaitu blacklist di komunitas IT, pemutusan akses layanan digital, pengucilan internasional. Selanjutnya itu saksi hukum UU IT 2016 terdiri dari 2 bagian yaitu denda Rp 1 miliar, penjara 12 tahun, dan selanjutnya UU IT 2024. Yang pertama denda Rp 5 miliar, penjara 15 tahun, dan pembukuan aset internasional. Selanjutnya kita masuk pada data individu, organisasi, dan negara. Yang pertama yaitu individu, data medis terekspor, layanan terhambat, kerugian privasi. Yang kedua organisasi, operasional terganggu, biaya pemulihan tinggi, kehilangan kepercayaan. Selanjutnya itu ketiga negara. Yang pertama gangguan layanan publik, biaya keamanan meningkat, reputasi kesehatan nasional. Selanjutnya kita masuk pada kasus yang ketiga yaitu kasus pencurian skor kode pada aplikasi bank, yaitu identifikasinya yaitu modus, pelaku, dan korban. Pada modus terdiri dari 3 bagian yaitu hacking sistem internal, yang kedua pencurian kode sumber, yang ketiga penjualan ke kompetitor. Selanjutnya itu pelaku, terdiri dari 3 bagian, mantan karyawan, hacker profesional, kompetitor tidak etis. Selanjutnya itu korban, terdiri dari 3 bagian juga yaitu yang pertama bank, nasabah, sistem pembankan. Selanjutnya dampak saksi sosial, dampak saksi hukum UU IT 2016,
dampak UU IT 2024. Para sanksi sosial, yang pertama itu blacklist industri perbankan, pemutusan akses sistem, pencurian profesional. Selanjutnya itu sanksi hukum UU IT 2016. Yang pertama denda Rp 2 miliar, yang kedua penjara 10 tahun. Selanjutnya itu UU IT 2024. Yang pertama itu denda 8 miliar, penjara 20 tahun, larangan profesi seumur hidup. Selanjutnya dampak pada individu, organisasi, dan negara. Nah, pada individu terdiri dari 3 bagian, yaitu rekening terancam, data finansial bocor, kerugian material. Selanjutnya itu organisasi. Yang pertama keamanan terkompromisi, kepercayaan menurun, biaya pengamanan tambahan. Selanjutnya itu negara. Dalam negara tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu stabilitas perbankan, kepercayaan investor, reputasi sistem keuangan. Ya baik, itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.